Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Sebelum kita mulai, mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami dapat berjumpa kembali dengan rekan-rekan kami, bersama-sama dengan orang percaya, orang-orang beriman. Kami bersyukur, kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, 9, dan 10 dengan satu tema, hukum tabur tuai. Tabur tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau judul di atas dikatakan saling membantulah kamu. Hidup berdampingan, hidup bermasyarakat, hidup berkawan, hidup berteman, hidup bersaudara, hidup berumah tangga, itu adalah hidup yang selalu menumbuh kembangkan bersifat berjiwa sosial. Ya. Jiwa sosial ini Bapak Ibu Saudara adalah suatu kehidupan yang berkesinambungan secara terus-menerus, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, yang tidak akan pernah yang namanya ketinggalan zaman, yang selalu relevan dengan zaman. Walaupun mungkin kondisi alam tidak bersahabat, kondisi alam tidak mendukung, namun yang namanya persahabatan, kerukunan, pertemanan, bergotong royong, itu merupakan suatu kehidupan yang harus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Rasul Paulus juga mengajarkan di dalam ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah hukum yang harus timbal balik. Ya. Hukum yang harus timbal balik, hidup yang saling mengasihi, hidup yang saling menghormati, hidup yang saling menyayangi antar satu dengan yang lain. Bahkan Alkitab mengatakan, jikalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jikalau musuhmu haus, berilah dia minum. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa sesungguhnya orang percaya, orang beriman kepada Tuhan itu tidak ada alasan untuk berbuat baik. Walaupun orang lain itu tidak baik dengan kita sekalipun, kita harus selalu berusaha untuk baik.
Karena baik itu karakter, saudara. Baik itu buah, ya. Buah yang sudah menjadi satu fundamental dalam setiap kehidupan manusia. Setiap orang yang percaya diperlengkapi setiap perbuatan baik. Nah, kita berbuat sesuatu itu ibaratnya seperti orang menabur, ya. Alkitab mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Artinya apa? Menabur dalam daging itu artinya apa? Menabur dengan hawa nafsu, keinginan daging. Nah, keinginan daging itu ketika kita berbuat sesuatu ingin dihormati, supaya mendapat sanjungan, supaya mendapat pujian. Kalau tidak dihormati, tidak dipuji, tidak disanjung, lalu sakit hati, untung marah-marah dan tidak mau berbuat baik lagi. Itu namanya menuai dalam daging, ya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menabur dalam roh, roh yang lemah lembut, roh yang mengasihi, ya, maka Bapak Ibu Saudara tidak mendapat pujian, tidak mendapat penghormatan, tidak mendapat sanjungan, tidak mendapat balasan dari orang yang Bapak Ibu Saudara taburi. Tetapi Bapak Ibu akan mendapat hidup kekal dari roh. Roh siapa? Hanya roh Allah yang bisa memberi hidup yang kekal. Roh Allah dicurahkan, diberikan sudah sejak tahun 2000 tahun yang lalu. Sejak hari raya Pentakosta, Roh Kudus itu berkarya dan berkarya, membentuk dan membangun semua jemaat Tuhan untuk selalu berbuat baik, untuk menabur dalam roh, ya. Lalu dalam ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik, walaupun tidak dibaiki tetap berbuat baik, ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan membiarkan rohani kita lemah. Karena perbuatan baik orang percaya, orang beriman itu sangat bergantung dengan rohani kita. Ketika rohani kita itu bertumbuh, berkembang pesat, maka perbuatan baik akan terus berkembang pesat. Tapi ketika pertumbuhan rohani kita lemah, kita pun perbuatan baiknya akan lemah. Oleh sebab itu jangan membiarkan rohani kita itu lemah, tapi biarkan rohani terus bertumbuh, berkembang dan berbuah. Bagaimana supaya bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah? Kita tetap menjadi orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Ketika kita terus berusaha untuk berbuat baik, Tuhan mau mengalirkan kebaikan itu. Ketika kita mau berbagi, Tuhan mau memberikan sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-24 berkata, ada banyak orang yang menghemat secara luar biasa tetapi terus berkekurangan. Tapi ada orang yang menabur, semakin banyak dia menabur, dia semakin banyak berkelimpahan. Tuhan memberkati kepada orang yang sudah menabur. Di dalam Mazmur 126 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, dia akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Menabur dengan menangis artinya apa? Mungkin secara lahiriah, cara daging kita tidak mampu.
kita tidak bisa. Tetapi dalam alam roh, roh memerintahkan kamu harus berbuat. Kita menabur dengan menangis. Mengapa menangis? Karena hidup kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ketika kita dalam kekurangan, kita tetap menabur. Tuhan melihat air mata kita. Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita. Tuhan sanggup melipat gandakan apapun yang kita lakukan. Ketika kita menolong sesama, memberitakan firman Tuhan, mendoakan orang, menolong sesama, Tuhan sanggup melipat gandakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kepada kita, kita harus menolong mereka. Selagi masih ada kesempatan, kita berbuatlah sebaik mungkin. Sebab ada waktunya, sekali waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita sudah tidak berdaya, jangan setelah kita sudah tidak berdaya, lalu baru kita berkata, Tuhan, saya mau berbuat. Terlambat. Saudara, jangan membuat terlambat hidup kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat sebaik mungkin. Baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, ya, dikatakan semua orang, ya, semua orang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin mengalami kesusahan, tapi dengan kesusahan itu, di balik kita di belakang kita masih ada yang lebih banyak mengalami kesusahan. Satu waktu ada seorang anak Tuhan berkata, Pak, gimana ini? Saya nggak bisa merasakan makanan, saya tidak bisa mencium bau makanan. Saya katakan, tapi kamu ada makanan. Ada Pak, tapi saya nggak bisa merasakan, nggak bisa mencium, mengucap syukur. Di tengah-tengah kita ada banyak yang dia bisa mencium makanan, bisa mau merasakan makanan, tetapi tidak bisa makan. Karena apa? Karena mereka tidak ada yang dimakan. Mau beli tidak ada uang untuk buat membeli. Mau makan tidak ada yang dimakan. Mau mencium yang makanan tidak ada yang dicium makanannya. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau memang itu bisa kamu berikan kepada orang lain, berikan kepada orang lain. Jangan dibuang. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, kita tetap menabur. Bisa menabur di tengah-tengah kemarau, dia bisa menuai 100 kali ganda. Tuhan memberkati. Korbannya di atas kayu salib pun Golgota dimampukan buat Bapak Ibu Saudara untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena saudara sudah diberkati, saudara sudah dipindahkan dari maut kepada hidup, berjalan dalam kehidupan, di dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan, berjalan di dalam kemurahan Tuhan, tetap memiliki hati yang murah hati. Kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman. Tolonglah kami Bapa, mampukan kami Tuhan, supaya kami terus menabur dalam roh, supaya kami menuai hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, memberkati seluruh jemaat yang hadir bersama dengan kami dalam mendengarkan firman. Tolong kami Bapak, berikan kekuatan, berikan kemampuan, ya, semangat yang menyala-nyala itu terus mengalir dari surga, dari Kalvari, mengalir dalam setiap kehidupan kami, agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun juga yang membutuhkan pertolongan pada waktu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas kami dan memberkati kami semua. Haleluya. Amin.